Hari ini saya bertemu dengan sosok yang inspiratif banget, namanya Kang Maman. Nah, beliau ini adalah petani kopi yang cukup luar biasa. Di Gunung Karang ini ada kopi yang memang khas Gunung Karang asli dan bibitnya juga dari Gunung Karang, namanya Liberta. Liberta ini kopi yang sudah sangat langka dan saya bertemu dengan Kang Maman langsung untuk berdiskusi mengenai kopi-kopi yang ada di Gunung Karang. Ikuti. Pohon Liberika ini kan sudah dikembangkan selama 2 tahun di daerah Kadubetung. Salah satunya Pak, sepanjang jalan ini sudah dipenuhi pohon Liberika nih. Ini Bapak bisa lihat. Ini pohon Liberika. Ini sampai ke atas. Ini yang nanti menjadi ikonnya Pandeglang ya. Mudah-mudahan ini kopi kembangan ini mudah-mudahan menjadi nilai tambah ya, nilai tambah bagi para petani di Gunung Karang. Ini Pak, Liberika. Ini lebih. Unik Pak pohonnya. Bedanya Liberika dengan Robusta itu apa sih, Kang? Liberika itu lebih cenderung kepada buah-buahan fruity ya. Dan mereka bisa difermentasi membuat kopi wine gitu kan. Nilainya tamanya lumayan Pak. Kalau Robusta? Ini Robusta. Robusta ini juga sudah di fruiting ya, sudah dipendekkan tahun yang lalu. Jadi teman-teman nggak usah naik lagi ke atas. Ini udah mulai di fruiting, dipendekin. Nah, nanti dilihat di sana percontohan kopi-kopi yang sudah di Pemanennya ini nggak repot ya? Iya, 10%-nya saja. Nanti dilihat beberapa jenis varietas kopi yang ada di Gunung Karang sudah dikembangkan di sini, Pak. Gimana? Nih yang matang nih. Kopi petik merah yang diproses secara natural. Karena keterbatasan alat kita hanya masih bisa 2 proses Pak. Salah satunya proses natural dan proses honey coffee ya. Ini hanya 2 karena untuk membuat full wash, semi wash kita perlu alat. Nah, keterbatasan ini kita masih menggunakan 2 proses saja. Apa proses apa itu? Natural dan proses honey. Karena keterbatasan alat itu ya. Tapi insya Allah kedepannya kan sudah Coba aja, punya sentra kopi-kopi varietas yang ada di Gunung Karang yang dikumpulkan di sini. Ada beberapa varietas kopi robusta yang bermacam-macam varietas yang memang ditanam di sini. Jadi bapak-bapak nggak usah naik ke atas, tapi bisa melihat Langsung, kopi-kopi yang langsung, ada macam kopi yang ada di Gunung Karang ini di sini Pak tempatnya. Kang, tadi ya, Liberita itu kopi asli Gunung Karang. Ini Sejarahnya adalah itu peninggalan orang tua kita. Jadi nggak tahu dari mana nanamnya, tapi sudah ada di bawah Pak bibitnya. Nah, tahun kemarin tuh kita udah pilah-pilah lah. Artinya kita menemukan salah satu jenis kopi yang memang ada 2 ya Pak ya. Satu Excelsa, kemudian satu lagi Liberika. Jadi kita tertarik kepada si Liberika aja sendiri. Nah, Kenapa Kang lebih condong ke Liberita? Liberika nilai jual tambahnya lumayan Pak. Karena setelah diuji cita rasa ini ada sesuatu yang berbeda lah dibandingkan dengan Excelsa. Nilai jualnya juga lumayan bagus lah Pak ya. Nah, Makanya itu ketarikan lah. untuk pasar sendiri, Kang. Sementara ini untuk Liberika kan agak sulit ya. Terbatas lah, limited edition gitu kan. Artinya tidak banyak. Nilai jualnya lumayan. Kita kemarin sampai jual ke tetangga lah sebelah. Kemudian kafe-kafe di Tangerang juga semua pakai. Dan alhamdulillah skornya lumayan. Dapat 82 lumayan. Oh, jadi ikut festival juga, Kang ya? Alhamdulillah. Nah, kemana saja, Kang, ikut festival? Ya paling ya setingkat nasional lah. Paling ikut-ikut. Yang Liberta ini pernah di kontes? Sudah dikontes Masuk, kan kan? kemarin ke Malaysia kemarin. Wis, Lumayan. Pasar-pasaran Pak lumayan di sana Pak. Oke. Mudah-mudahan ini harapan Kang Maman ini salah satunya ini bisa mendongkrak perekonomian di masyarakat sekitarnya dengan mau menanam kopi kembali, kemudian mau memproses kopi yang baik. Mudah-mudahan ini menjadi nilai tambah perekonomian di pertanian. Mudah-mudahan ini menjadi ikonnya nanti Pak. Kedepannya Gunung Karang ini punya sesuatu yang berbeda. Liberta itu ya? Liberika ini. Liberika. Karena ini bukan buat hanya statement saja, kita harus pembuktiannya karena Liberika ini sudah dikembangkan 2 tahun yang lalu. Jadi saya berani buat statement ini karena ini sudah ada buktinya. Mudah-mudahan ini menjadi nilai tambah karena kebanyakan orang sudah mulai enggan mau nanam kopi ini.
Nah mudah-mudahan ini menjadi salah satu ikon nanti ke depan. Jadi Liberica ini kopi yang langka ya Kang? Ya langka, kemudian prosesnya juga unik. Uniknya ini tidak bisa dari biji Pak, dia harus disambung. Kopi apa namanya Kang tadi? Kurasen. Kurasen ya. Kurasen ini cukup lumayan di Sumatera nih. Mhm. Nah Gunung Karang pun punya Pak, ini lokal juga. Oh lokal, Lokal. bisa Ini dikembangkan lagi ya. dikembangkan di sini. Ini jenis-jenis kopi yang tadi bilang kopi apa? Daun lebar ini Pak. Robusta daun lebar. Ini Liberica yang sudah dipangkas nih. Hmm. Kemudian ini lebih banyak. Untuk proses panen sendiri biasanya berapa tahun kan? Setahun itu cuma dapat 3 bulan Pak ya. Di bulan Mei, Juni, Juli. Mei, Juni, Juli ya. Ya. Ini setahun setengah ya ini ya. Udah mulai berbuah nih. Udah belajar buah. Ini Arabica nih. Ini akan kita tanam di ketinggian 1000 nih. Di atas ada. Lebar nih. Ini bagus nih bibitnya nih. Kang, untuk Gapokan sendiri yang tergabung di sini berapa orang kelompok? Kalau yang sekarang gabungan ada 30 Pak. Untuk yang aktif di pengurus ada sekitar 7 bidang ya. Yang memang masih bergerak. Petaninya sih banyak di 4 desa ya. Di desa. Ada Boleh desa mana sih? Sanif, kemudian desa Padupupa, Balangendong, dan satu lagi tuh Codeng. Itu punya kopi dari Turus ya. Jadi kopinya ada di Citaman, Ciana, Cisunia, Turus, sama Sanghyang Payu. Itu ada 5 tempat ya. Segini, harapan dari Akang Sirling selaku petani kopi akses seperti apa sih Kang? Itu Pak, karena memang salah satu untuk mempermudah pasca panen Pak ya, kita memerlukan akses yang memang sudah bisa diperbaiki. Contohnya ini akses menuju ke atas ataupun ke tempat pengolahan kopi. Ini perlunya penataan ya mungkin ya Pak ya. Penataan lebih baik lagi lah. Mudah-mudahan dengan akses yang baik tadi bisa mempermudah para petani untuk hasil panen dengan mudah lah, bisa dibawa ke hilir ya. Itu aja sih Pak. Penataan lah. Emang tamu dari mana saja Kang? Kebetulan banyak tamu dari teman-teman asosiasi ya, dari ASKI Banten, kemudian dari teman-teman komunitas. Ya, sering main lah ke sini untuk melihat kopi. Mudah-mudahan ini juga jadi motivasi lah teman-teman untuk ikut bangga, ikut berpartisipasi mengembangkan kopi-kopi yang ada di Gunung Karang ini. Karena kita perlunya berkolaborasi dan bersinergi untuk satu tujuan yang sama. Mudah-mudahan itu Pak terwujud. Petani kopi gimana sih pengalaman? Atuh alhamdulillah. Sekarang mah maju, dulu mah waduh. Gimana Pak? Boleh cerita apa sedikit pengalaman suka dukanya jadi petani kopi? Nangis saja. Awalnya susah. Saya gimana Pak? Ngambilnya di mana, terus cari dipilih lagi di mana, kayak bukan mau ngambil kopi aja gitu. Sekarang ketahuan kopi ya kopi tahu, duitnya udah ketahuan juga. Hasilnya juga lumayan. lancar ya. Iya. Jadi selama jadi petani kopi senang? Senang alhamdulillah. Sebelum jadi petani kopi apa? Atau paling nanam padi apa gitu. Terus setelah jadi petani kopi? Ya setelah-selahnya. Terasa sekarang ya? Iya terasa alhamdulillah. Bisa dibawa ke rumah hasil Bisa. uangnya? Ya. Langsung cair ya. Biasanya berapa Pak penghasilan kalau misalkan dalam sebulan? Kalau sebulan bisa dapat, kalau yang ngambil merah ada yang 3 karung, ada 4 karung gitu. Tergantung ambil yang merahnya. Kalau banyak yang merah kita ambil. Kalau yang hijau sekarang mah jangan. Udah tahu sekarang itu. Biasanya kalau bersihnya dapat berapa kalau dibawa? Udah beres. Ada yang 30 kilo, ada yang 50 kilo. Kali berapa itu nominalnya? Dikali 50 kadang 70. Sekarang udah ada harganya. Kalau dulu kan 16.000, 18.000. Sekarang mah ada yang 60, 70. jadi terasa ya Iya. hasilnya? Luar biasa ya. Akan terus menjadi petani kopi Pak Rohim? Ya. Akan terus menjadi petani kopi? Alhamdulillah. Mau jadi. Semangat ya. Kan kendalanya ada jalannya. Harapannya ngurus-ngurus aja gitu dulu. Jadi nanam dulu apa dulu, terus sekarang mau dipenuhi. Akses yang dikeluhkan oleh masyarakat apa? Paling peralatan. Iya. Sama Jalan ya. jalan. Akses jalannya. Iya. Peralatan pasca panen. Iya. Peralatan pasca panen. Itu aja ya. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Udah kita mulai kuning, udah mulai jadi. Ini di
2 bulan lah. Oh, ini 2 bulan ya. Udah mulai jadi. Semua kopinya sudah dipangkas. Jadi untuk pecinta kopi yang penggila kopi lah, saya harap kalau belum kesini bertemu langsung dengan Kang Maman, kayaknya nggak bakal abdol karena beliau memang masternya. Kalau kita bisa berbicara tentang kopi, bagaimana cara roasting, dari pemetikan dan lain-lain, ini betul-betul beliau petani kopi asli. Jadi tambah gila ya. Tambah gila. Jadi buat para pecinta kopi yang senang dengan kopi harus bertemu dengan Kang Maman. Saya juga banyak belajar karena saya kebetulan pecinta kopi dan ternyata masih banyak jenis-jenis kopi yang selama ini saya hanya kenal kopi robusta, arabica. Ternyata ada jenis-jenis kopi yang lain yang memang perlu kita ketahui untuk edukasi juga. Terima kasih teman-teman. Buat yang penasaran bisa ke mana Kang? Datang ke Kadu Betung Kadu Betung untuk bisa ikut Menikmati kopi langsung dari Gunung alam Karang, ya. dan langsung dari petaninya. Dan ini asli kopi Gunung Karang. Kopi asli Gunung Karang Karena ada di Gunung Karang. karena ada di Gunung Karang.